Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala sairi ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Nabi SAW ini adalah pionir, uswah, suri tauladan. Siapapun yang mencontohnya dari semua sisi akan menemukan keagungan, kemuliaan. Akhlak Nabi meliputi semua hal, baik dalam akidah, akhlak kepada Allah, dalam muamalat, akhlak kepada manusia, yang besar-besarnya akhlak Nabi Muhammad SAW ketika memimpin sebuah negara. Ma'asyiral muslimin, apa yang dilakukan Nabi ketika beliau memimpin sebuah negara, menciptakan negara Madinah? Sebelum Nabi membangun negara Madinah, beliau itu pertama kali membangun keimanan dulu sebagai basis. Sebab peradaban ini tidak bisa dibentuk tanpa keimanan. 13 tahun Nabi SAW itu menggembleng sahabat supaya imannya kuat, kokoh, mantap. Di Mekah sebelum hijrah belum ada perintah sholat 5 waktu, belum ada perintah puasa Ramadan, belum ada perintah haji, belum ada larangan minum khamar secara tegas, belum ada ayat-ayat waris, ayat-ayat hukum itu belum banyak. Minim sekali. Merata ayat-ayat yang turun itu menggembleng keimanan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Jadi dikenalkan dulu manusia ini kepada Tuhan, kepada Allah. Katakanlah Allah itu Esa, Ahad. Nah, ketika turun ayat ini, sahabat itu dituntut untuk meyakini bahwa Tuhan itu Allah dan Allah itu Esa, Agung, tidak ada serupa. Bilal, dia siap hidup, ya, bersusah payah memperjuangkan kalimat Ahad ini. Walaupun nyawa taruhannya, tetap dia pegang teguh. Ahad, 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 disiksa Ahad, Ahad, Ahad. Dia pegang kalimat Ahad itu, dia pegang keyakinan Allah Esa itu tunggal. Jadi bagaimana supaya keimanan itu terjaga? Ketika ayat turun, yakini isinya, amalkan dan buktikan. Nah, begitu modelnya. Ketika ayat turun Qulullahu Ahad, dipegang kuat Bilal, dia yakini, dia amalkan, dia tunjukkan keyakinannya, kebenaran itu. Maka apa yang terjadi? Setelah dia disiksa, tiba-tiba Abu Bakar datang. Lalu Abu Bakar membeli Bilal. Berapa harganya? Setelah dibeli, Bilal dimerdekakan. Jadi masalah kebudakan Bilal itu masalah dunianya, itu Allah selesaikan. Masalah akhiratnya dia dimuliakan. Hanya dengan berawal memegang kalimat tauhid Ahad, Ahad, Ahad. Begitulah cara beragama. Ya, dibuktikan, dipegang kuat keteguhan keimanan. Nah, setelah terbangun keimanan ini, barulah Nabi hijrah ke Madinah, dan ketika hijrah Madinah, Nabi membangun masjid. Untuk apa masjid ini bangun? Pusat ibadah, pusat komando, sentral, dan yang paling unik, ini akhlak Nabi kepada fakir miskin. Nabi SAW sangat-sangat sayang kepada fakir miskin. Sehingga Masjid Nabawi itu dibuat jadi penampungan orang-orang yang benar-benar fakir miskin. Yang tak punya keluarga, tak punya kerja, sulit mencari nafkah makan, dibuat Nabi di situ, di masjid itu. Jadi di teras-teras masjid itu, di situ ada namanya Ahlus Suffah. Mereka tidur di teras masjid, ya, kadang dibuat sebahagian kamar-kamarnya. Semua orang yang tak makan, tak punya kerja ditanggung Nabi SAW. Di mana diletakkan? Di masjid. Dari mana? Dari pendapatan Nabi, dari infak, sedekah, zakat sahabat. Lalu kita bertanya, kenapa masjid itu jadi penampungan fakir miskin? Fakir miskin ini, ma'asyiral muslimin, kalau kita pahami secara real,
kehidupan hari-hari. Kalau orang pengangguran nggak punya kerja, dia kan harus makan juga. Lalu dia nggak bisa buat apa-apa, nggak punya apa-apa, dia harus makan. Kalau tidak ada yang menanggung makannya, pasti dia nanti mencuri. Nah, kalau ada WA-nya, dikirimnya WA APK untuk membobol ATM kita. Ya. Kalau dia pejabat, dibuatnya, dioplosnya Pertalite jadi Pertamax. Ini kan begini. Kenapa? Karena dia butuh makan. Maka dia lakukan kejahatan. Maka Nabi menampung ini. Awalnya fakir miskin itu dalam riwayat 400 orang. Sebelum Nabi wafat sisa 70. Ada yang sudah kerja tapi mereka tetap mau jadi ahli supah, makmurkan masjid. Nah, di masa Umar bin Khattab hanya belasan, sekitar 12 orang, kata Abu Hurairah. Jadi kalau kita hitung sahabat itu 124.000 jumlahnya, yang fakir miskin hanya 70 orang, itu kan 0,056%. Tidak sampai 0,1% yang fakir miskin. Negara mana yang fakir miskinnya 0,05% di dunia hari ini? Sulit dicarikan. Kita fakir miskin kita lebih dari 10%. Jadi Nabi SAW menyelesaikan masalah ekonomi. Di samping membangun masjid, selesaikan masalah ekonomi. Yang paling unik lagi, yang perlu kita contoh dari akhlak Nabi, setelah Nabi membangun masjid, beliau membangun pusat pasar induk, namanya pasar Bani Qainuqa. Ya. Namanya pasar Baqi al-Khail. Sebelum Nabi hijrah, itu ekonomi Madinah dikuasai Yahudi dengan nama pasar induk Bani Qainuqa. Nah, setelah Nabi hijrah, beliau bangun pusat pasar, dimotivasi sahabat itu. Sehingga Nabi mengatakan, alaikum bit tijarah, hendaklah kalian berdagang. Kenapa? 90% rezeki itu ada di dunia perdagangan. 90% rezeki tis'a asyar. Ada 90% rezeki itu di dunia perdagangan. Maka kalau mau menguasai ekonomi, kuasai pasar. Dan ini diajarkan Nabi kepada sahabat. Sahabat itu dididik Nabi bagaimana cara berdagang. Kamu kalau dagang, timbang jangan pas-pasan, lebihkan sedikit 1 on. Supaya apa? Supaya pembeli senang. Diajari Nabi. Nabi itu berjalan-jalan di pasar. Ya. Dan uniknya lagi masyarul muslimin, pasar yang dibangun Nabi, Baqi al-Khail ini dibuat tenda-tenda, lapak-lapak dagang, itu tidak ada bayar, tidak ada retribusi, tidak ada pajak, tidak ada sewa, tapi dimiliki negara. Mirip seperti masjid. Siapa yang pertama kali datang ke pasar boleh milih mau jualan di tengah, di depan, di belakang. Maka Nabi motivasi, bakiru fa inna fis subhi barakah wa najah. Berpagi-pagilah kalian cari nafkah, di pagi hari ada keberuntungan, ada keberkahan. Jadi sahabat habis sholat subuh zikir langsung ke pasar. Kalau dia pulang lagi ke rumah, tidur jam 9 baru bangun, dia ke pasar jam 9 jam 10, udah rame pasar, dia dapat tempat yang di pojok-pojok, tempat sepi. Maka dia tidak sukses. Jadi Nabi selalu menghubungkan urusan agama dengan dunia. Ya, dimotivasi itu sahabat. Sehingga nanti konglomerat dari kalangan sahabat ini ekonominya makmur, merata, terbangun. Dan akhirnya Abdurrahman bin Auf bangun pasar induk lagi. Jadi di zaman Nabi dan sahabat, pasar itu ekonomi dikuasai umat Islam. Pasar pasar yang dibangun Yahudi tadi, ya Bani Qainuqa tadi, itu lama-kelamaan kalah bersaing dan hancur dengan sendirinya. Kenapa? Di sini banyak penipuan. Harga tinggi. Kenapa? Tinggi disewa. Pakai riba lagi. Orang-orang perempuan yang masuk ke pasar sering dilecehkan. Akhirnya mereka tutup. Jadi pasar itu dikuasai secara baik. Persaingannya secara sehat. Dan Nabi SAW memenangkan dunia perdagangan itu. Dan disitulah kita melihat bagaimana seorang Nabi itu membangun sebuah peradaban. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika ayat turun, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, siapkanlah kekuatan yang kamu punya, wa min ribatil khail, dan kuda-kuda yang ditambat. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa ini maksud dengan kekuatan? Kekuatan di sini adalah ar-rimayah, memanah, pacuan kuda. Maka Nabi motivasi, alimu auladakum birimayah wasibaha, ajari anak-anak kalian dari kecil jago manah,
Dari kecil sudah jago, mahir manah. Kenapa? Karena ini musim perang. Yang perang itu yang paling menang yang jago manah, membunuh jarak jauh. Panahnya dari mana? Alat-alat perangnya dari mana? Buat sendiri. Mandiri bahasanya. Nah, yang kita tinggalkan tidak kita contoh, ini salah satunya. Mandiri dalam sains teknologi. Itu di TikTok, di YouTube, di mana-mana kita lihat anak-anak Cina dari umur 5 tahun, 4 tahun sudah diajari mandiri. Bisa masak, bisa buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Di samping belajar, mereka diberikan kreativitas. Jadi dari kecil sudah mahir, sudah kreatif berpikir. Kalau anak-anak kita dari kecil-kecil kebanyakan main game di rumah, sia-sia. Ya, kadang-kadang kalau kita perhatikan dari segi dagang, yang mencontohnya orang-orang Tionghoa malah kan, yang menguasai pasar siapa? Kita 85%, Tionghoa itu cuma 10%, nggak nyampe. Tapi bisa mereka menguasai pasar. Kalau mereka menguasai pasar, pasti mereka menguasai ekonomi. Karena kuncinya di situ. Nah, militer juga begitu. Nabi SAW bangun militer mandiri dan kuat. Sampai yang paling unik, paling mengagumkan, dari mana kita tahu kekuatan militer Nabawi ini? Masjid Nabawi. Di tahun 9 Hijrah terjadi perang Tabuk. Zaman itu negara atau kerajaan adidaya yang paling kuat adalah Persia dan Romawi. Romawi itu setara Amerika, Persia setara Uni Soviet hari ini. Kalau kita bawa ke konteks hari ini. Nah, Romawi, Raja Heraklius itu mengutus 100.000 pasukan. Ada mengatakan 200-300.000, tapi kebanyakan 100.000. Diutus 100.000 ke Tabuk. Nabi mengutus pasukan 30.000, 1:1, 1:3. Apa yang terjadi? Mampukah Romawi menaklukkan pasukan Madinah? Intel Romawi melihat pasukan Madinah ini luar biasa. Ketika mereka memanah pacuan kuda, bergerak, menggeletar mereka, ketakutan. Lapor Raja Heraklius, ada apa? Ini pasukan Madinah tidak akan bisa kita kalahkan. Kenapa? Mahir semua, bunuh orang jarak jauh, mahir memanah, mahir pacuan kuda. Kita gak mungkin kalahkan mereka. Luar biasa. Kalau begitu kita menyerah. Kita mundur, kita siap bayar upeti. Bapak Ibu bisa bayangkan, Amerika itu menyerah takut dengan Indonesia. So akal nggak? Mungkin nggak terjadi. Kalau Nabi Muhammad hidup hari ini dan dia jadi presiden Indonesia, itu akan terjadi lagi hari ini. Wa in udutum uduna. Kalau kamu ulang sejarah, ulang kebaikan, akan terjadi berulang. Negara kita ini salah urus saja. Karena banyak yang nggak betul ngurusnya. Ya. Kenapa sumber daya alam itu terlalu banyak? Tapi kita tidak merata. Negara kita tidak kuat. Ekonomi tidak kuasai. Kebanyakan orang-orang kita yang di atas pinginnya jadi makelar. Jual, impor, dari luar negeri dapat untung, nggak mau mandiri. Berpikirnya hanya untung perut sendiri. Ini yang membuat kita tidak bisa bangkit. Banyak kebijakan-kebijakan yang salah di negeri ini. Nabi SAW tidak begitu, mandiri, persenjataan mandiri. Makanya Romawi takut, Persia pun gentar. Ya. Amerika dan Rusia bisa takut dengan Indonesia. Itulah, takut dengan Madinah. Dan ketika Nabi wafat, apa yang terjadi? Beliau mewariskan khalifah yang sangat kuat. Masa Umar bin Khattab, hampir seluruh wilayah Persia itu ditaklukkan, dikuasai. Hampir seluruh wilayah Uni Soviet itu dikuasai Indonesia. Kayak menghayal kita Pak ya kalau sekarang. Tapi itu kejadian pada masa Nabi. Itu membuktikan bahwa agama Islam itu benar. Allah dan Rasulnya itu benar. Jadi agama yang dicontohkan Nabi, akhlaknya dalam membangun negara, itu harus ditiru. Akhlak Nabi dalam memimpin keluarga, kita harus tiru. Ya. Bagaimana kita kalau kita ke pemimpin negara, kita harus tiru. Bagaimana Nabi memimpin negara, membangun sebuah negara. Makanya Hindun sendiri kagum dan masuk Islam gara-gara apa coba? Ketika Fathu Mekah tahun 10 Hijrah, Nabi SAW melakukan haji wada. Tiba-tiba Hindun ketakutan. Ngomong sama Bu Sofyan, Bu Sofyan, kenapa Dun? Coba lihat tuh, Muhammad tuh dia bawa pasukan besar, nggak mungkin bisa kita kalahkan. Iya. Terus gimana? Menurutku Tuhan kita ini nggak benar ini, letak ujamanat nih. Aku udah nggak percaya lagi sama mereka. Loh, kok bisa begitu? Mereka kan sudah kita sembah ratusan tahun sejak nenek moyang kita.
Coba lu pikir benar-benar. Masa Tuhan kayak gini kita sembah, kita minta tolong ke mereka untuk melawan Muhammad, mereka nggak bisa bantu? Tuhan kayak apaan kayak gini? Kalau ini benar Tuhan, dia punya kekuatan, dia akan bantu kita ngelawan Muhammad. Yang benar itu Tuhan Muhammad. Dia dari anak yatim, tidak punya pasukan, orang lemah. Sekarang dia sudah menguasai Mekah, menguasai Madinah. Sekarang dia ditakuti Persia dan Romawi. Dia dibantu Tuhannya. Itu baru benar Tuhannya. Coba sampai begitu berpikirnya, Pak. Itu baru benar Tuhan Muhammad itu. Ini nggak benar ini Tuhan Latau Jamanak nih. Aku nggak percaya lagi sama mereka ini. Makanya dia masuk Islam. Ketika ditanya, Dun, kenapa kalau masuk Islam? Bukan aku yang masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hatiku. Padahal dia paling benci sama Islam kan? Sampai hati Hamzah itu dia belah dadanya, dia makan saking bencinya. Begitulah sebenarnya agama ini. Jadi kalau agama ini benar, dia harus dibuktikan. Dan Allah dan Rasulnya sudah membuktikan. Sekiranya dulu Madinah kalah, dihantam oleh Persia, rata dengan tanah, kita tidak akan Islam. Tapi Allah tunjukkan sampai wafat Nabi Muhammad diturunkan generasi yang hebat, yang pada akhirnya nanti khalifah Rasulullah ini bisa menguasai Persia, Romawi, takluk di bawah ke kaki Islam. Maka Islam memimpin dunia. Itu yang ditunjukkan Rasul. Itu yang dibuktikan sejarah. Maka kata Ibu Muhammad Abduh, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sebenarnya sangat tinggi, nggak ada yang bisa mengimbanginya. Tetapi di tangan kita, al-Islam mahjubun bimuslimin. Islam itu terhijab oleh orang-orang Islam. Kenapa? Tingkah laku kita, akhlak kita tidak mencontoh Rasul. Dalam bernegara kita tidak nyontoh Nabi. Apa yang kita contoh dalam bernegara? Minim sekali. Ya, masjid. Apakah kita jadikan masjid ini menyelesaikan masalah ekonomi? Belum sampai ke sana. Nabi buat masjid menyelesaikan. Ya. Apakah ekonomi bisa merata? Nabi sudah buat ekonomi merata. Apakah kita menguasai pasar seperti Nabi dan sahabat menguasai pasar-pasar induk dimiliki negara? Wah, kita habiskan sumber daya alam kita habis diambil orang yang 10%. Timah habis sampai hampir 300 triliun kan? Itu timah saja. Belum lagi batu baranya. Orang terkaya bukan orang Islam, 370 triliun hartanya. Dari mana? Dari batu bara. Itu sumber daya alam ini digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu cuma ditulisan undang-undang, tapi kita tidak menikmatinya. Yang nikmatinya segelintir orang. 50% harta kekayaan Indonesia di tangan 10 orang. Ini yang membahayakan. Tidak dimiliki negara. Negara ini sangat lemah. Maka kadang-kadang kita kan sedih. Sampai-sampai laut itu mau dikapling buat mereka. Dan itu kan luar biasa. Bagaimana laut mau dikapling? Sudah sumber daya alam kita dihabisi. Tanah lagi diserobot dihabisi. Laut kita pun mau dihabisi. Saya kadang-kadang pusing. Gimana orang yang memimpin negara ini? Hanya mikir perutnya aja. Nggak mikir orang ramai ini, umat Islam yang harus diperjuangkan. Mereka harus contoh Rasulullah SAW. Harus belajar bagaimana Nabi memimpin, menciptakan sebuah negara kuat, negara didaya. Dari kecil, tetapi bisa menaklukkan Amerika dan Uni Soviet, Romawi, Persia. Harus begitu. Dan yang terakhir, akhlak Nabi yang kita contoh. Nabi itu jago politik, jago agama. Dia persaudarakan ini. Antara kaum Muhajir dan Ansor. Ada 200 orang di masjid, dikumpul Nabi SAW. Kamu saudara angkat Fulan bin Fulan, kamu saudara angkat Fulan, kamu saudara angkat Fulan, disaudarakan. Sehingga tidak ada istilah, oh itu kaum pendatang. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Orang kaum Ansor dalam kondisi susah, dia tetap utamakan kaum Muhajirin. Saking sayangnya mereka. Dan Nabi mempersaudarakan. Kalau dalam bahasa kita kan persatuan Indonesia. Cuman dalam tulisan saja. Tapi kita tidak bersatu. Coba lihat umat Islam, bersatu enggak? Kita lebih suka ribut, kita lebih suka perang, kita lebih suka membicarakan yang kecil-kecil, tetek bengek, ini bid'ah sesat, ini orang tahlilan, masalah ekonomi, diam. Kita enggak bersatu padu. Tapi yang 10% mereka bersatu padu. Itu tanah negara itu sekian ribu hektar, kita ambil. Saya kurang uang, sini, sini. PT mereka menyatu, SAM. Saya tidak sebutkan namanya, saya hanya sebutkan satu, Ciputra misalnya. Itu kan mereka tidak satu perusahaan. Itu sampai perusahaan Singapura pun datang untuk menyatu, untuk merebut, mengambil alih tanah-tanah negara kita. Mereka bersatu.
dan kita berpecah belah, dan kita sibuk dengan tetek bengek hal-hal agama yang kecil-kecil sehingga kita lalai dengan yang besar. Begitu sudah mau laut kita diambil, barulah kita mulai terbelalak kembali. Dan tidak boleh. Beragama itu bukan hanya sholat, puasa, bukan itu, tapi kita harus bernegara juga. Nilai-nilai akhlak Nabi dalam memimpin, dalam menciptakan negara kuat pun harus kita contoh. Ini yang saya sampaikan, ya, yang saya anggap besar. Kalau yang kecil-kecil lah sudahlah, kita sudah sering dengar, tapi yang besar begini mungkin sangat penting untuk kita dengar. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh Nabi kita uswatun hasanah dari semua sisi, sekalipun dari kepemimpinan dan sebuah negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.